니들? 그런 일 없게 할 테니까. 뭐하냐? 나와. 야, 조심해, 자. 돌았나, 이씨. 뭐라고, 이 새끼야. 이씨. Halo warga nobar yang paling kepo kalau ada gosip baru tapi paling jago menyembunyikan aib sendiri. Kayak apa kabarnya bebuhan detektif dadakan? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan series terbaru tahun 2025 menceritakan tentang agen Intel yang menyamar jadi murid culun demi apa hayo? Demi kalian. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Undercover High School. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jong Hae-song, salah satu agen BIN cabang Korea yang tak pernah gagal dalam menjalankan misi. Saat ini dia sedang mendapat tugas penting, yaitu menggagalkan transaksi ilegal jual beli patung bersejarah yang berharga bagi pemerintah Korea. Dia tidak sendirian karena ada satu rekannya, yakni si Paijo yang menyamar sebagai penerjemah dari kelompok gangster pembeli. Namun begitu Hae-song dan tim sudah mengunci target, tiba-tiba untungnya Hae-song bukan Intel ecek-ecek. Meskipun penyamarannya terbongkar, tapi dia bisa mengatasi semuanya dengan mudah. 남의 물건에 손대지 맙시다. Saat Hae-song membuat para gangster bergelimpangan, si Paijo sempat berhasil mengamankan patung. Tapi situasi berubah cepat saat pihak penjual merebutnya kembali dan langsung ngacir. Melihat hal itu, Hae-song tentu tak tinggal diam dan langsung menghentikannya. Tapi si pencuri berhasil kabur sehingga Hae-song pun nekat mengejar mobil target menggunakan motor ninja andalannya. Di tengah kejar-kejaran sengit itu, pemimpin unit mereka yang biasa dipanggil Pak Dono memberi peringatan agar Hae-song jangan gegabah. Tapi Hae-song justru mengabaikan perintahnya. Hae-song berhasil masuk ke mobil lalu menghajar si pencuri secara langsung. Tapi naasnya, tim yang baru datang sontak panik melihat kobaran api melahap mobil. Namun tak disangka-sangka Hae-song muncul bersama pencuri dan berhasil mengamankan patung yang berharga tersebut. Hae-song lantas membawa patung itu ke kantor untuk diperiksa, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat tangan patung itu buntung. Di bungkusnya ditemukan sebuah peluru yang ternyata berasal dari tembakan Hae-song tadi. Hal itu sontak membuat timnya mendapat teguran keras dari Pak Direktur BIN karena gagal menjaga barang bersejarah. Bahkan, beliau sempat berniat memecat Hae-song dan membubarkan tim sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sontak Pak Dono membela anak buahnya habis-habisan dan meyakinkan bahwa Hae-song masih menjadi intel terbaik di BIN. Hingga akhirnya Pak Direktur pun luluh dan memberi mereka kesempatan terakhir dengan menjalankan misi baru yang lebih besar dan lebih ruwet. Lalu malamnya tim berkumpul di warkop Mas Yono untuk rehat sejenak. Disinilah Pak Dono membahas misi yang menjadi penentu nasib mereka, yaitu menyelidiki sekolah swasta elit bernama SMA Byongmun. Sekilas memang terlihat seperti sekolah biasa yang muridnya sibuk belajar dan berdrama, tapi ternyata sekolah itu dibangun oleh seorang pengkhianat negara bernama Byongmun. Menurut kabar burung kuntul, Pak Byongmun pernah menggelapkan 10 ton emas batangan milik kaisar terakhir Korea yang kalau dihitung-hitung nggak beda jauh sama 13 triliun yang dipamerin kemarin. Padahal emas tersebut seharusnya digunakan untuk mendanai kemerdekaan Korea. Rumor itu sempat dianggap hoax, tapi Pak Direktur menunjukkan foto emas kuno sebagai bukti nyata. Dan kabar terbaru menyebutkan bahwa emas itu kemungkinan disembunyikan di SMA Byongmun.
Tapi masalahnya, emas itu akan diselundupkan ke luar negeri oleh yayasan sekolah itu sendiri. Kalau sampai hal itu terjadi, maka Korea Selatan bisa rugi besar. Lantas demi mencegahnya, Haesong diperintahkan untuk menyamar jadi siswa SMA dan menyelidiki keberadaan harta karun tersebut. Awalnya, dia menolak karena tidak mau kembali menjadi anak sekolahan. Tapi setelah mendengar bahwa timnya akan dibubarkan akibat kesalahan kecil yang dia perbuat, Haesong pun memikirkan ulang keputusannya. 저 못해요. 안 합니다. Di tempat yang sama, tampak anak pemilik warkop baru saja pulang dari nongkrong. Perempuan itu bernama Oh Sua, tapi mari kita panggil saja dia Yuyun. Dia adalah guru honorer di SMA Byongmun, tempat di mana misi rahasia Haesong akan dilangsungkan. Lalu di sini Yuyun tampak terpesona ketika melihat Haesong sedang duduk sendirian. Tapi momen halunya langsung buyar ketika sekelompok pemuda Madesu membuat keributan karena tidak mau membayar. Ditambah lagi mereka ternyata anak di bawah umur yang memakai KTP palsu untuk membeli ciu. Suasana pun berubah tegang. Salah satu jamet bahkan hampir melayangkan tangan ke arah Yuyun. Dan saat itulah Haesong akhirnya turun tangan. 그만하자. Dalam hitungan detik, Haesong berhasil melumpuhkan satu persatu jamet seolah sedang menepuk nyamuk. Aksi heroiknya itu pun membuat Yuyun tambah meleyot. Setelah itu, Haesong pun segera pulang. Namun di rumah yang sepi itu, dia kembali termenung karena teringat masa SMA-nya yang kelam, di mana dulu dia menjadi korban pembulian dan malah diabaikan oleh gurunya sendiri. Pengalaman pahit itulah yang membuatnya ragu menerima misi penyamaran kali ini. Tapi setelah dipikir matang-matang, akhirnya dia menelpon Pak Dono dan menyatakan siap menjalankan misi apapun risikonya. 저 이 작전 할게요. Keesokan harinya, Haesong langsung diberi briefing untuk penyamarannya. Paijo menjelaskan bahwa SMA Byongmun bukanlah sekolah biasa, melainkan sekolah swasta elit yang berisi anak-anak pejabat dan konglomerat. Oleh karena itu, Pak Dono berpesan agar Haesong berhati-hati dan tidak sembarangan bertindak. Semua kebutuhan penyamaran juga telah disiapkan, mulai dari identitas palsu sampai latihan bahasa kekinian seperti bejir, mewing, dan hidup Jokowi. Semua itu agar dia tidak ketahuan kalau aslinya generasi milenial. Singkat cerita, Haesong pun resmi menjadi murid SMA Byongmun. Namun tak disangka-sangka, wali kelasnya adalah Bu Yuyun, si anak pemilik warkop tempo hari. Awalnya, Yuyun tidak menyadari siapa murid baru itu. Tapi setelah menatap lebih lama, baru dia sadar kalau Haesong adalah pelanggan tetap yang sering datang untuk beli ciu. Alhasil, Haesong langsung diomeli habis-habisan karena dikira masih di bawah umur. Usai perkara itu selesai, Haesong lalu ke kelas dan diminta memperkenalkan diri di depan murid-murid lain. Dia kemudian duduk sebangku dengan si Utuh, siswa yang kerap jadi sasaran bullying. Dan ternyata salah satu murid di kelas itu adalah Nurul, sepupu sekaligus anak dari Pak Dono. Dengan kata lain, atasan Haesong adalah pamannya sendiri. Namun, Nurul meminta Haesong berjanji agar tidak mengadu ke orang tuanya tentang keadaan pertemanannya di sekolah. Entah keadaan yang bagaimana, nanti kalian akan tahu sendiri. Saat jam istirahat, Haesong berkeliling sekolah untuk memulai pencarian. Dan di tengah itu, perhatiannya langsung tertuju pada sebuah bangunan tua yang tampak terbengkalai dan terkenal angker. Saat sedang mengamati, dia tak sengaja melihat si Utuh menjadi korban pembulian. Haesong yang ketahuan mengintip pun langsung disuruh menghadap mereka. Disinilah Haesong terpancing hingga ingin memberi para jamet itu pelajaran. Tetapi dia teringat akan pesan Pak Dono agar jangan terlibat masalah di sekolah. 혜성아,
뭐야? 뭘 말을? 음료수도 사올까? Begitu kembali ke kelas, Hesong bertanya ke si Utuh tentang bangunan tua tadi. Menurut pengakuan si Utuh, bangunan tersebut sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang. Dan konon katanya di dalamnya ada mayat-mayat yang dikubur, sehingga sekolah melarang siapapun masuk ke sana. Tapi bagi Hesong, cerita itu justru memperkuat dugaan bahwa emas yang dicari-cari kemungkinan tersembunyi di tempat tersebut. Di sisi lain, kita diperlihatkan sosok pemimpin yayasan Byongmun yang bernama Seo Myung-ju. Ibu-ibu yang potongannya kayak Dora ini tengah menghadiri upacara pemakaman seorang mantan anggota DPR. Selain menyampaikan bela sungkawa, beliau juga berjanji menanggung biaya sekolah anak almarhum. Lalu saat akan pulang, kepala sekolah sekaligus tangan kanannya berkata bahwa kasus kematian anggota DPR itu akan segera ditutup tanpa otopsi, seakan menyiratkan kalau kematiannya berkaitan dengan mereka. 골칫거리도 치웠으니까 본격적으로 움직여보죠. Sementara itu, Hesong kini melaporkan temuannya pada Pak Dono. Dia mencurigai meteran listrik di bangunan tua itu yang masih aktif, padahal gedungnya sudah lama tidak dipakai. Ini memperkuat dugaan bahwa tempat itu digunakan untuk menyimpan sesuatu, mungkin harta karun yang sedang mereka cari. Lantas malam harinya Hesong memutuskan menyelinap masuk untuk memastikannya sendiri. Dia menyabotase CCTV lalu bergerak cepat dan presisi khas agen lapangan BIN. Sampai akhirnya dia pun berhasil masuk gedung tua itu dengan mulus. Tapi tiba-tiba di tangga menuju ruang bawah tanah, tak disangka seseorang menodongkan pistol ke arahnya. Dan ternyata orang itu adalah Bu Yuyun yang sedang piket menjaga siswa belajar mandiri. Untungnya Hesong yang saat itu mengenakan masker dan topi berhasil kabur sebelum identitasnya terbongkar. Keesokan harinya, kepala sekolah melapor soal penyusupan itu ke ketua yayasan yang mulai sekarang kita sebut dia Bu Dora. Tapi CCTV mendadak rusak di malam penyusupan sehingga satu-satunya saksi adalah Bu Yuyun. Mendengar hal itu, sang pemimpin langsung curiga bahwa penyusup tersebut bukan orang iseng yang mau uji nyali macam jurnal Risa. Dia juga yakin si penyusup akan kembali dan mereka tinggal menunggu waktu untuk menangkapnya. Sementara di kelas, suasana kembali ricuh karena Hesong dan si Utuh mendapat tekanan dari seorang jamet bernama Taeso alias Panjul. Dia adalah anggota OSIS yang mirisnya justru menjadi ketua geng pembuli dan suka bikin onar. 새끼 앞에 뭐? 화이팅. Si Panjul ini merasa paling berkuasa di sekolah karena ayahnya merupakan anggota dewan sekaligus donatur besar di SMA Byongmun. Uang ratusan juta yang disumbangkan membuat Panjul bertingkah jadi anak Shibal Sekia dan kebal hukum. Bahkan Nurul sepupu Hesong sempat memperingatkan agar dia berhati-hati bila berurusan dengan Panjul. Sebab di sekolah elit itu uang berbicara lebih keras daripada nilai rapor. Saat jam istirahat, Hesong yang lagi main ML melihat kepala sekolah masuk ke bangunan tua tadi. Namun di tengah pengintaian, tiba-tiba dia ketahuan oleh satpam dan disuruh menghindari bangunan itu. Lalu karena curiga, dia pun segera menelepon Pak Dono untuk melapor. Tapi saat akan lanjut mengintai, Hesong malah mendengar suara mencurigakan dari tempat sampah. Setelah dicek, ternyata suara itu bukan makhluk halus, melainkan si Utuh yang terikat dan mulutnya dilakban. Dan pelakunya siapa lagi kalau bukan Panjul CS. Namun si Utuh berkata bahwa dia tidak punya pilihan selain pasrah. Sebab dia hanya anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya dan bisa bersekolah di sana saja sudah sangat alhamdulillah. Jadi dia meminta Hesong untuk merahasiakan pembulian ini supaya masalahnya tidak tambah ruwet. Namun tiba-tiba Bu Yuyun muncul kayak jai langkung. Begitu melihat seragam Utuh yang kotor, dia langsung menuduh Hesong sebagai pelaku pembulian. Bukan itu saja, Bu Yuyun juga makdek-mak teratap saat mengamati mata Hesong dari jarak dekat. Mendadak dia teringat pada sosok misterius yang semalam menyelinap di bangunan tua. Untung refleks intelnya Hesong sangat ajib. Dia pun berhasil menghindar dan kabur sebelum Bu Yuyun menyadarinya. 이 새끼가
도라니야, 씨! 얘 진짜 안 되겠네. 너 내가 지켜본다. Di sisi lain, di markas BIN, timnya Haesong yang bernama Siti menemukan sebuah berita di koran yang mana isinya menyatakan bahwa pemimpin Yayasan Byongmun sedang menggarap proyek besar bernama Kota Pendidikan dengan dana mencapai 800 juta won. Angka tersebut mencurigakan karena nilainya sama dengan emas batangan peninggalan pendiri yayasan. Dan kecurigaannya benar karena kini Bu Dora bersama kepala sekolah sedang membahas proyek tersebut. Di balik topik pembangunan terselip niat untuk mencuci uang dari hasil korupsi emas. Bu Dora bahkan memerintahkan untuk menyingkirkan siapapun yang mencoba menghalangi proyek itu. 각별한 주의 부탁드립니다. 알겠습니다. Sementara itu, di kantin sekolah Haesong sedang makan nasi MBG bersama si Utuh. Di sela kunyahan, si Utuh menceritakan kisah horor tentang bangunan tua di belakang sekolah, di mana dulu bangunan itu digunakan sebagai studio balet. Tapi ada seorang siswi yang menjadi korban pembulian, lalu kakinya cedera parah akibat kecelakaan sampai akhirnya diamputasi. Karena malu dan putus asa, siswi itu pun lock out sebelum waktunya. Para pembuli yang menemukannya langsung menyembunyikan jasadnya di suatu tempat agar tidak dihukum. 아저씨. Sejak saat itu muncul rumor kalau arwahnya bergentayangan setiap tahun pada hari kematiannya. Si Utuh bahkan memperlihatkan rekaman video sebagai bukti. Namun saat melihatnya, Haesong justru gagal fokus pada sebuah pintu yang menggunakan kode keamanan. Belum sempat diceritakan kisah horor lainnya, Panjul datang bersama gengnya dan kembali mengerjai si Utuh. Awalnya Haesong masih bisa menahan diri, namun Panjul terus mencari gara-gara tanpa tahu siapa yang sedang dia hadapi. Karena kesalnya sudah sampai ubun-ubun, Haesong pun terpaksa melakukan hal ini. 야, 이러지 말자. Alhasil, Panjul dibuat malu di depan seluruh murid dan kerusuhan itu baru berhenti ketika Bu Yuyun datang. Keduanya lalu disuruh ke ruang BK, tapi keadilan ternyata berpihak pada orang yang berduit dan punya koneksi. Buktinya, wakil kepala sekolah justru membebaskan Panjul dan membiarkan Haesong di sidang sendirian. Bu Yuyun pun hanya bisa menghela napas sebab tahu tak akan bisa melawan para penguasa. Dia kemudian menanyai Haesong tentang alasannya berkelahi, kemudian memberinya nasihat. Namun Haesong malah bilang kalau Bu Yuyun pasti tahu kebobrokan di sekolah itu dan hanya pura-pura bego. 반에 관심이 있긴 하세요? 전 더 드릴 말씀이 없습니다. 이제부터 선생님. Malam harinya, Pak Direktur BIN menemui Pak Dono untuk menunjukkan sesuatu. Ternyata, video pergelutan antara Haesong dan Panjul viral di sosmed membuat penyamaran Haesong terancam terbongkar. Pak Direktur yang sudah geram lantas memanggil Haesong untuk menemuinya di tempat golf. Beliau lalu menegaskan kalau sampai kejadian seperti itu terulang, maka Haesong akan langsung dipecat. Tidak ada kompromi, tidak ada belas kasihan. 너 아버지 따라서 국정원 왔다며? 작전 중에 일 못해서 잘렸어요 이럴래? Di sini akhirnya kita tahu alasan Haesong ambis menjadi intel, yaitu karena ayahnya dulu juga seorang intel legendaris yang sempat berteman baik dengan Pak Dono dan Pak Direktur sebelum menghilang tanpa jejak dalam sebuah misi rahasia. Kemudian ketika mereka akan pulang, Pak Dono memberikan sebuah kunci khusus. Alat itu bisa membuka hampir semua pintu, termasuk yang memakai kunci canggih seperti di rekaman video milik si Utuh. Lalu malam itu juga Haesong kembali ke bangunan tua di sekolah. Tanpa dia sadari, si Utuh yang sedang bekerja jadi kurir Shopee Food melihat dan membuntutinya. Si Utuh mengira Haesong hendak melakukan uji nyali untuk membuktikan kisah horor yang dia ceritakan sebelumnya. Jadinya, dia pun ikut masuk ke gedung.
Lalu saat mereka turun ke ruang bawah tanah, tiba-tiba terdengar suara mencurigakan dari studio balet. Setelah dicek, ternyata ada seseorang yang sedang membongkar lantai studio. Tapi begitu ketahuan, orang itu langsung melempar palu kemudian kabur. Refleks Haesong mengejar, tapi pelaku menghilang cepat seperti dedemit. Tidak mau kehilangan kesempatan, Haesong lantas beralih ke rencana semula, yaitu membuka ruangan misterius. Begitu pintu terbuka, matanya seketika terpaku dan kedutan. Dinding ruangan itu dipenuhi tumpukan dokumen dan peta kasus menandakan ada sebuah operasi besar yang hendak dituntaskan. Dari situ Haesong segera menghubungi Pak Dono dan melapor bahwa tampaknya dia butuh waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan misi. Selain itu, kemungkinan besar Budora juga sedang mencari lokasi harta karun sekolah. Namun tanpa dia sadari, aksinya malam itu sedang dipantau melalui CCTV tersembunyi oleh Budora. Tidak berhenti sampai di situ, kejutan lain juga didapatkan oleh si Utu, di mana dia menemukan sebuah kerangka manusia yang terkubur di bawah lantai studio balet. Kalian pasti berpikir ini pasti arwah siswi yang katanya dibully itu. Tapi kita semua kena prank karena setelah diperiksa lebih dekat, Haesong menyadari kalau itu hanyalah kerangka dari plastik untuk menakut-nakuti. Akan tetapi, perhatian Haesong langsung teralih pada sepatu balet tua yang terlihat lusuh seperti saksi bisu dari masa lalu. Saat memeriksanya, dia menemukan kunci kecil dan buru-buru menyimpannya. Karena tepat saat itu, Pak Kepala Sekolah muncul, lantas Haesong beralasan kalau mereka sedang uji nyali untuk memastikan rumor mistis sekolah itu benar atau tidak. Tak lama setelah itu, Haesong pun segera melapor ke tim tentang temuannya tadi. Dia juga memperlihatkan kunci misterius dengan cap yang mirip seperti milik si pendiri sekolah. Setelah ditelusuri, tulisan di cap itu ternyata mengarah ke petunjuk soal emas batangan. Dari situ muncul dugaan bahwa kisah horor di SMA Byongmun sebenarnya adalah teka-teki buatan pendiri sekolah untuk menyembunyikan emasnya. Kalau benar, berarti setiap cerita mistis bisa jadi merupakan peta harta karun yang terselubung. Masalahnya, SMA itu punya 4 kisah horor legendaris, jadi misi mereka belum selesai dan yang ini baru pemanasan. Sementara di tempat lain, kepala sekolah juga melaporkan temuan di gedung tua kepada pemimpin yayasan alias Budora. Ternyata Budora punya pemikiran yang sama tentang kisah horor di sekolah. Maka daripada menangkap Haesong, dia malah membiarkan sang intel untuk melanjutkan pencariannya. 학교를 제일 잘하는 건 학생들이니까 어쩌면 Keesokan harinya, Bu Yuyun mendapat telepon dari neneknya si Utu yang menanyakan soal KTP miliknya. Beliau mengaku ada anak sekolah yang mengambilnya untuk urusan beasiswa. Parahnya lagi, anak itu mengaku bernama Haesong, padahal Panjul lah pelakunya. Sementara di sisi lain, Haesong kembali menggali kisah horor di SMA Byongmun. Kali ini tentang jam tua yang konon berbunyi tepat sebelum muncul sosok bermata merah. Tapi belum selesai ceritanya, tiba-tiba dia dijewer Bu Yuyun karena tuduhan menipu neneknya Utu. Lalu kita beralih ke markas BIN di mana Pak Direktur mendapat laporan tentang patung yang di awal tadi ternyata palsu. Padahal Haesong sudah terlanjur menjalankan misi, tapi anehnya Pak Direktur malah memusnahkan bukti laporan itu, seolah ingin Haesong tetap pada misinya. Mencurigakan. Sedangkan Haesong sendiri kini sedang menemui satpam sekolah. Sebab dari hasil pemeriksaan forensik diketahui kalau sidik jari pelaku yang melempar palu kemarin cocok dengan sidik jari si satpam. Bukan itu saja, bukti lainnya adalah kaki si satpam yang pincang akibat terluka saat menyusup. Satpam itu pun akhirnya mengaku kalau dia iseng menggali lantai studio tapi malah menemukan kerangka palsu. Dia pun panik dan berusaha menutupnya kembali, tapi ponselnya jatuh sehingga dia terpaksa turun untuk mengambil sampai kakinya terluka. Haesong pun mempercayainya, beranggapan bahwa Pak Satpam hanya orang yang kepo dengan cerita horor gedung itu. Kemudian dia langsung menemui timnya yang sekarang menyamar jadi kang kebab di dekat SMA Byongmun. Tempat itu juga menjadi markas sementara mereka selama menjalankan misi pencarian harta karun. Sementara itu si Utuh memberanikan diri menagih KTP milik neneknya ke
Panjul, tapi alih-alih mengembalikan, Panjul malah mempermainkannya dan melakukan hal ini. 이면 되잖아. 우리 할머니 상관없잖아. 뭐 하는 거니? Untung saja Bu Yuyun muncul dan menghentikan tindakan si Tambuk itu. Namun si Utuh tetap bungkam, sedangkan Panjul tetap petantang petenteng meskipun sudah ketangkap basah. Bahkan saat disuruh ke ruang konseling pun, Panjul berani meremehkan Bu Yuyun dengan alasan guru honorer tak punya kuasa apa-apa. Di tempat lain, Hesong tanpa sengaja bertemu dengan nenek-nenek yang membawa rongsokan lalu membantunya menyeberang. Lantas, saat mengantarnya pulang, dia baru tahu kalau nenek itu adalah neneknya si Utuh. Disinilah si nenek meminta bantuan Hesong agar mau menjadi temannya Utuh. Dia bahkan memberikan semua uang yang dia punya kepada Hesong sebagai uang saku. Tapi Hesong menganggapnya bukan uang biasa, melainkan sebuah janji untuk berjuang menegakkan keadilan. Setelah itu, Hesong mampir di Indo April untuk membeli pop mie. Ternyata Bu Yuyun juga ada di sana dan mereka pun berakhir duduk bersama. Di sini mereka membicarakan tentang pelaku perundungan yang sebenarnya adalah Panjul. Lantas Hesong memberikan selembar uang dari neneknya Utuh sebagai pengingat agar Bu Yuyun tidak pura-pura bego melulu. Tapi Bu Yuyun malah salfok dengan cara makannya Hesong yang mengingatkannya tentang seseorang di masa lalu. 닮았다 그때 걔랑. Di waktu yang bersamaan, dua polisi datang ke rumahnya si Utuh untuk menangkap neneknya. Hal itu karena sang nenek dituduh terlibat dalam kasus judol dengan bukti KTP. Si Utuh yang panik pun langsung menelepon Hesong. Lantas bersama Bu Yuyun, keduanya segera tancap gas ke kantor polisi. Mereka lalu menyimpulkan bahwa semua ini adalah ulah Panjul. Dari situ, Hesong menganggap kasus ini sudah melampaui level perundungan dan termasuk tindakan kriminal. Maka dari itu, Bu Yuyun seharusnya tidak diam saja. Besoknya, Hesong ke perpustakaan untuk menyelidiki jam misterius yang disebut-sebut berhantu. Tapi belum sempat membongkarnya, dia malah kepergok Bu Dora. Lalu setelah Hesong pergi, Bu Dora pun ikutan tertarik dengan jam tua itu, membuktikan kalau Bu Dora sengaja memantau Hesong untuk mencari tahu keberadaan harta karun sekolah. Sementara itu, SMA Byongmun digegerkan oleh berita di website sekolah yang mana Panjul dilaporkan sebagai pelaku bullying sekaligus terlibat judi online. Dan ternyata sosok di balik unggahan itu tak lain adalah Bu Yuyun. Lantas besoknya orang tuanya Panjul langsung dipanggil ke sekolah. Tapi saat dimintai keterangan, tak disangka si Utuh justru mengatakan kalau berita soal Panjul itu hoaks. Dia bahkan menyebut Hesong lah pelaku bullying terhadap dirinya yang seketika membuat Bu Yuyun syok berat. Maka setelah rapat, Bu Yuyun mengajak si Utuh untuk bicara empat mata. Disitulah akhirnya terbongkar kalau pada malam sebelumnya Panjul mengancam akan membuat neneknya dipenjara lebih lama jika dia tidak memutarbalikkan fakta. Hari berikutnya, pihak sekolah menggelar sidang disiplin untuk memutuskan hukuman bagi Hesong. Namun, si Utuh tetap tak berkutik dan membiarkan Hesong menerima konsekuensi atas kesalahannya Panjul. Karena Hesong tak kunjung datang, Bu Dora beserta jajarannya pun sepakat untuk mengeluarkan Hesong. Tapi sebelum keputusan diketok, tiba-tiba pintu ruang rapat terbuka lebar, lalu Hesong muncul membawa seseorang yang membuat Panjul ketar-ketir. Ternyata sebelum datang ke sidang, Hesong dan timnya sempat menggerebek markas judi online untuk menangkap bandarnya. Tapi tentu tak semudah itu karena Hesong harus mengeluarkan teknik brutalnya dulu.
Dari pengakuan si bandar judol terbongkarlah fakta bahwa Panjul merupakan salah satu pemain VIP yang punya utang besar dengannya. Lantas demi menutupinya dia harus membawa KTP orang-orang untuk dijerumuskan ke judol, termasuk milik neneknya si Utuh. Akhirnya si Utuh memberanikan diri untuk bicara jujur. Dia mulai menjelaskan semua kebiadaban Panjul, tapi orang-orang di sana belum percaya sehingga Hesong langsung menunjukkan bukti rekaman CCTV yang menunjukkan Panjul sedang melakukan transaksi gelap. Merasa terpojok, Panjul seketika mengeluarkan sibal sekiaknya dan menyerang Hesong. Setelah rapat selesai, bapaknya Panjul masih mencoba melobi Budora agar anaknya tidak dikeluarkan, bahkan siap membayar berapapun jumlahnya. Tapi sang pemimpin menolaknya mentah-mentah. Lalu malam itu, Hesong dan si Utuh terlihat nongkrong di toko kebab yang jadi markas timnya. Di sana, si Utuh mulai bercerita tentang kisah horor kedua. Konon katanya, dulu pernah ada seorang siswi yang tega menghabisi temannya sendiri hanya karena ingin merebut posisi peringkat 1. Sejak saat itu, arwah si peringkat 1 gentayangan setiap pukul 12 malam menatap siapapun dengan mata merah menyala. Dari situlah muncul aturan aneh di SMA Byongmun, yaitu jangan pernah sendirian saat jam berdentang. Keesokan harinya, Hesong kembali memeriksa jam tua itu. Dia curiga benda tersebut menyimpan petunjuk tentang lokasi emas batangan. Namun ternyata kunci yang dia dapat dari gedung tua tidak bisa digunakan untuk membuka jam tersebut. Belum sempat mengotak-atik lebih jauh, tiba-tiba Nurul sepupunya datang kayak iklan pinjol yang muncul pas lagi seru-serunya. Dia hendak menempelkan selebaran rekrutmen anggota OSIS baru untuk menggantikan si Panjul. Lantas Hesong inisiatif membantu menempelkan foto-foto anggota OSIS di papan pengumuman. Saat itulah dia terekam Jagia terkejut ketika melihat jam lain yang sama persis dengan jam misterius itu. Dari Intan, akhirnya dia tahu bahwa sekolah mereka memiliki 2 jam kembar. Satu di tempat itu, satu lagi di ruang OSIS yang hanya bisa dimasuki anggota terpilih. Karena rasa penasarannya sudah menggebu-gebu, Hesong pun langsung naik ke ruang OSIS. Tapi belum sempat masuk, dia malah bertemu Yena, ketua OSIS sekaligus anaknya Budora. Lalu Yena menegaskan bahwa ruang itu hanya untuk anggota dan artinya satu-satunya jalan agar bisa masuk yaitu dengan menjadi anggota OSIS. Dari situ Hesong segera menemui Bu Yuyun selaku guru pembimbing OSIS untuk menanyakan syarat pendaftarannya. Ternyata selain harus berada di peringkat 10 besar, calon anggota juga wajib mengumpulkan 100 tanda tangan dukungan dari murid lain. Meskipun pesimis, Hesong tetap beraksi mencari dukungan dan tentu saja si Utuh menjadi orang pertama yang memberi tanda tangan. Lalu tak disangka 2 anteknya Panjul kini malah jadi teman baiknya Utuh. Maka kini Hesong sudah mendapat 3 tanda tangan. Tapi sayangnya murid-murid lainnya tidak mau memberi dukungan. Oleh karena itu timnya di BIN pun segera memutar otak. Lalu besoknya mereka mengadakan aksi pertunjukan untuk mempromosikan Hesong. 투표해주시면요 샌드위치가 완전 우리의 일꾼 위에서 태어난 남자 Berkat aksi konyol itu, Hesong pun berhasil mengumpulkan 100 tanda tangan dalam waktu singkat. Jadi sekarang Hesong tinggal mati-matian belajar supaya bisa masuk 10 besar di ujian tengah semester. Masalahnya, dia memang pintar kalau soal ngibul dan menyamar, tapi bungul dalam hal mata pelajaran. Sementara di tempat lain, Yena pulang ke rumah dan menerima wejangan dari Budora. Beliau menekankan bahwa ranking 2 itu bukan prestasi, tapi kekalahan yang disamarkan. Kata-kata lembut tapi menusuk itu sontak membuat Yena semakin merasa tertekan. Sebab selama ini, dia hidup dengan tuntutan dan harus selalu memenuhi ekspektasi ibunya yang kayak psikopat itu.
Belum selesai perkara OSIS, kini masalah baru muncul karena Haesong mendadak dipanggil ikut pelatihan sebagai pasukan khusus. Alhasil, dia terpaksa izin sekolah dengan alasan sakit. Sebuah alasan yang buruk karena Bu Yuyun malah mau menjenguknya di rumah. Haesong pun membuat timnya kalang kabut karena rumah yang dipersiapkan untuk penyamaran belum tersentuh sama sekali. Namun, berkat akal bulusnya Pak Dono, mereka akhirnya bisa mengisi rumah sepetak itu dengan tepat waktu. Dan beruntungnya, Bu Yuyun tak curiga sama sekali. Tapi ternyata saat pulang Bu Yuyun menemukan mobil terparkir di depan dengan nomor HP Haesong sebagai pemiliknya. Dan dari sinilah dia mulai curiga kalau Haesong sebenarnya bukan murid SMA sungguhan. Lalu sepulang dari nongkrong, Bu Yuyun yang kebanyakan minum kunir asem mendadak lupa ingatan. Dia malah gedor rumahnya Haesong. Tapi untungnya tak berselang lama ibunya langsung menjemput. Dari situ terungkap kalau ternyata mereka tetanggaan. Keesokan harinya ujian tengah semester dimulai. Timnya Haesong pun berdoa dengan khusyuk macam Haesong sedang menjalani ujian hidup. Singkat cerita, hari pengumuman pun tiba. Dan alhamdulillah posisinya Haesong pas di ranking 10, yang berarti dia telah memenuhi syarat sebagai calon anggota OSIS. 전교 10등! Dia pun satset menyerahkan formulir pendaftaran kepada Yena. Namun ternyata saingannya ada 2, sehingga Haesong agak pesimis akan diterima. Tapi pada akhirnya Yena menggunakan haknya sebagai ketua untuk memilih Haesong. Maka kini Haesong, si murid abal-abal, resmi menjadi anggota OSIS. Namun di sisi lain, Bu Yuyun masih penasaran dan mulai mencari tahu. Dia lalu menghubungi sekolah lamanya Haesong. Dan untungnya tim Haesong sudah mengantisipasi hal tersebut sehingga identitasnya Haesong tidak jadi terbongkar. Lalu malamnya Pak Dono menelepon Haesong untuk memberi peringatan agar dia jangan terlalu dekat dengan Bu Yuyun. Dia harus berhati-hati dan menghindari kontak langsung meski sulit karena guru itu adalah wali kelasnya sendiri. Keesokan harinya, Haesong akhirnya menginjakkan kaki ke ruang OSIS untuk pertama kalinya. Bu Yuyun lantas memperkenalkan dirinya sebagai penasihat OSIS sekaligus menyambut Haesong sebagai anggota baru. Dan begitu rapat selesai, Haesong segera menjalankan tujuan utamanya masuk OSIS, yaitu untuk mencari rahasia di balik jam kembar. Sayangnya, rencana itu lagi-lagi harus tertunda karena Yena dan Nurul kembali masuk ke ruangan. Di sini, Yena bermaksud mengajak Haesong makan malam bersama untuk merayakan kedatangan Haesong di OSIS. Tapi di malam saat Haesong, Yena dan Nurul makan bersama di resto mewah, Haesong justru mendapatkan fakta mencengangkan. Ternyata selama ini Nurul menjadi kacungnya Yena. Dan hal itulah yang membuat Nurul bisa masuk OSIS sekaligus berteman baik dengan anak ketua yayasan. Namun Nurul meminta agar Haesong tidak ikut campur dalam urusan pertemanan yang toksik itu. Lalu sepulang dari makan malam, Yena menemui ibunya dan mempertanyakan keputusan Bu Dora yang tiba-tiba meminta Haesong diterima di OSIS. Dari situ terungkap bahwa keikutsertaan Haesong bukan murni hasil seleksi, melainkan karena campur tangan Bu Dora untuk alasan yang belum jelas. Sementara itu, Haesong pergi ke sekolah untuk menyelidiki jam tua di ruang OSIS. Kali ini dia berhasil membukanya tapi tidak menemukan apapun. Tepat saat dia sedang berpikir keras, seseorang tiba-tiba menyelipkan amplop dari bawah pintu. Isinya mengungkap bahwa si pengirim surat mengetahui identitas asli Haesong sebagai agen badan intelijen. Kejadian itu pun langsung dilaporkan kepada Direktur BIN. Namun, sang direktur justru curiga kebocoran informasi itu berasal dari dalam timnya Pak Dono sendiri. Lalu besoknya, Pak Direktur menerima data-data lengkap tentang staf dan guru di SMA Byongmun. Beliau sontak terkejut ketika melihat salah satu nama staf di sana. Entah siapa, saya juga ndak tahu. Di sisi lain, Haesong yang mencoba melihat rekaman CCTV malah mendapati semua data sudah dihapus. Sekarang semakin jelas bahwa ada tangan lain yang bermain, dan kemungkinan besar dalangnya adalah si pemimpin yayasan alias Bu Dora.
Terbukti Pak Kepsek melapor ke Bu Dora kalau dia sudah mengurus soal rekaman CCTV. Dan saat itu Bu Dora tampak sedang menyandra seorang kai-kai. Dia adalah pemilik perusahaan surat kabar yang menolak bekerja sama dalam proyek kota pendidikan. Rupanya penolakan itu membuat Bu Dora geram. Dari sini kita diperlihatkan bagaimana kejamnya sosok Dora ini yang tidak ragu menyiksa orang demi mencapai ambisinya menjadi penguasa. Malam harinya, Haesong yang sedang santuy sambil ngudut sebatang surya tiba-tiba menerima telepon dari orang misterius. Dialah yang kemarin menyelipkan amplop di bawah pintu ruang OSIS yang ternyata si satpam sekolah. Haesong lalu diminta datang ke atap sekolah seorang diri dan tanpa fafifu, Haesong pun langsung tancap gas ke lokasi. Dia tiba tepat saat lonceng jam tua berdentang pukul 12 malam. Suasana seketika membuat bulu kuduk merinding dan rumor lama tentang arwah jam tua kembali menggema di kepala Haesong. Dan tak berselang lama, tak disangka si satpam jatuh dari rooftop sekolah. Namun Haesong diberi senam jantung lain ketika melihat buku catatan lusuh milik almarhum ayahnya dipegang oleh jasad satpam. Kita lalu dibawa ke kilas balik yang memperlihatkan detik-detik sebelum tragedi, di mana saat itu sang satpam ternyata berniat menyerahkan buku itu kepada Haesong. Tapi tiba-tiba seseorang datang dengan wajah tertutup dan berusaha merebut buku catatannya. Dia pun berusaha mempertahankannya sampai akhirnya satpam malang itu malah terjatuh. Sadar pelakunya masih berada di gedung, Haesong pun langsung berlari mengejar. Dan begitu dia sampai atas, tiba-tiba meski sempat berhasil melumpuhkan si sosok misterius, tapi suara dari arah tangga membuat Haesong lengah. Lantas hal itu dimanfaatkan oleh lawannya untuk kabur. Ternyata orang bertopeng itu adalah kepala sekolah yang menjalankan perintah Bu Dora untuk mengambil buku milik almarhum ayahnya Haesong. Untungnya Haesong berhasil mengamankan buku tersebut sebelum jatuh ke tangan yang salah. Sementara Haesong dengan emosi yang meledak-ledak langsung mendatangi Direktur Bin. Dia menuntut penjelasan tentang ayahnya sekaligus bertanya bagaimana buku itu bisa berakhir di SMA Byongmun. Setelah tersudut, sang direktur akhirnya mengakui bahwa ayah Haesong dulunya adalah agen Intel yang menjalankan misi sama, yaitu mencari emas batangan di SMA Byongmun sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak 20 tahun yang lalu. Pengakuan itu sontak membuat darah Haesong mendidih. Dia pun nyaris memukul atasannya sendiri kalau saja Pak Dono tidak datang menahannya. Lalu dengan rasa kecewa yang membuncah, Haesong membuat keputusan untuk rehat sejenak dari misi. Keesokan harinya, berita kematian satpam disebarkan ke publik dengan versi COD sama malaikat maut karena terlilit utang pinjol. Yayasan pun tampil seolah malaikat dengan janji akan menanggung keluarga korban. Sementara itu, Haesong yang serius dengan ucapannya kini bolos sekolah. Seharian dia merenungkan keputusan yang dia buat saat sedang emosi. Lalu setelah menenangkan diri dengan teh hangat dan sedikit istirahat, Haesong pun kembali ke markas. Disinilah dia menyatakan siap melanjutkan misi kembali. Maka besoknya Haesong pergi ke ruang OSIS untuk mengecek jam tua lagi. Hal itu dia lakukan setelah membaca buku peninggalan ayahnya yang ternyata berisi petunjuk tentang lokasi harta karun. Tapi kini yang dia dapat hanya lagu kebangsaan sekolah. Dan menurut buku catatan, lagu itu menyimpan kode tersembunyi yang berhubungan dengan sebuah piano tua yang katanya juga berhantu. Tak berselang lama, Bu Yuyun masuk dan mengungkap fakta mengejutkan, yaitu bahwa kemarin malam dia melihat Haesong ada di TKP saat satpam jatuh. Rupanya, suara berisik yang sempat mengacaukan perkelahian di atap adalah dirinya.
Karena sudah ketahuan, Hesong pun terpaksa membuka identitasnya sebagai intel yang menyamar untuk menyelidiki kasus emas batangan milik negara. Dia juga mengancam Bu Yuyun agar menjaga rahasia ini jika tidak ingin dihukum atas tuduhan membocorkan operasi rahasia BIN. 국정원 주도의 기밀 작전 정보를 외부에 유출하고 국가 교도소요? 징역 10년 이상. 생각할 시간 하루 드리겠습니다. Malam harinya, Hesong kembali ke markas dengan membawa bukti baru. Dari hasil analisis tim, ternyata ada lirik lagu sekolah yang telah diubah untuk menyembunyikan pesan rahasia. Dan kunci berikutnya ada pada piano tua milik sekolah. Namun, bukannya mendapat pujian, Hesong malah dimarahi habis-habisan karena telah membocorkan identitasnya kepada Bu Yuyun. Apalagi malah mengancam warga sipil yang bisa membuat reputasi BIN jadi buruk. Lantas malam itu juga Hesong menemui Bu Yuyun untuk meminta maaf. Selain itu, dia juga memohon bantuan sang guru untuk merahasiakan identitasnya, bahkan kalau bisa membantu melancarkan misinya. Setelah dipikir matang-matang, ternyata guru satu itu tergoda oleh keuntungan jadi guru tetap. Maka dari itu, Bu Yuyun pun setuju untuk membantu Hesong. 와서 고종 황제의 금귀를 찾는데 큰 공을 세우셨는데 소감이 어떠십니까? 대한민국 국민으로서요. Di sisi lain, Bu Ketua Yayasan terlihat menemui sosok misterius yang diduga merupakan seorang pengkhianat dari dalam BIN. Siapakah dia? Sabar, nanti juga kalian akan tahu. Lalu dari percakapan mereka akhirnya terbongkar fakta baru bahwa satpam sekolah ternyata adalah rekan ayah Hesong saat di BIN. Beberapa hari sebelumnya, Bu Dora sempat menemui sang satpam dan menuntut jawaban tentang catatan ayah Hesong. Tapi satpam itu menolak, bahkan mengancam akan membongkar seluruh rahasia hilangnya sang ejen 20 tahun lalu. Karena itulah Bu Dora memerintahkan kepala sekolah untuk mengambil buku milik ayah Hesong. Keesokan harinya diperlihatkan Hesong dan Bu Yuyun yang resmi jadi duet maut dalam misi memecahkan misteri. Kali ini fokusnya pada rumor hantu ketiga. Dari catatan ayahnya, Hesong akhirnya tahu kalau cerita horor berikutnya berkaitan dengan sebuah piano tua yang konon bisa bermain sendiri. Hi, atut. Namun, saat menelusuri piano itu, Hesong merasa ada yang janggal. Sebab bentuk dan ukirannya sama sekali tidak cocok dengan deskripsi di catatan ayahnya. Saat itulah Bu Yuyun tersadar mungkin piano tua yang dimaksud berada di ruangan ketua yayasan. Tapi masalahnya, ruang itu merupakan tempat paling terlarang di seluruh sekolah. Pintunya bahkan dilengkapi kode keamanan super ketat dan hanya dibuka saat acara-acara tertentu. Dan acara yang terdekat adalah perayaan hari ulang tahun sekolah. Tapi sayangnya Hesong tidak bisa ikut dalam acara resmi tersebut. Dia tidak memenuhi kriteria sebagai tamu setelah mendapat banyak pengurangan poin akibat membolos tempo hari. Maka satu-satunya cara untuk masuk adalah dengan menjadi model sekolah. 아 이건 아니지. 내가 나이가 몇 개인데 이걸 애들이랑 쪽팔리게. 나 절대 안 해. 나 안 해. 안 해. Singkatnya, berkat bimbingan dan arahan dari Bu Yuyun, Hesong akhirnya bisa melewati sesi pemotretan layaknya aktor Korea. 이참에 한번 넥타이를 한번 야성미 있게 단추까지 한번. 오케이. Lalu malamnya mereka berdua ngobrol di warkop milik ibunya, Bu Yuyun. Namun ada momen tak terduga saat Bu Yuyun akan mengantar Hesong pulang, yaitu ketika Bu Yuyun dipanggil dengan nama lain yang membuat Hesong teringat dengan cinta monyetnya saat masih SD dulu. Dan ternyata Bu Yuyunlah orangnya. Besoknya, Hesong kembali mendatangi ruang bawah tanah di gedung tua. Setelah membaca buku ayahnya, Hesong kini tahu kalau ruangan itu bukan milik Bu Dora, melainkan base camp ayahnya untuk melakukan penyelidikan tentang harta karun sekolah.
Setelah melihat-lihat, tekad Hesong pun bukan hanya untuk menemukan harta karun, tapi juga untuk menemukan keberadaan sang ayah. Besok malamnya Hesong langsung melapor soal basement yang sebenarnya adalah peninggalan ayahnya. Lalu karena Budora masih ngotot merebut catatan itu, artinya beliau belum tahu di mana lokasi emas batangan. Tak berselang lama, rekannya mengungkap fakta baru tentang lagu yang direkam Hesong dari jam kembar. Ternyata itu merupakan lagu 4 tangan. Dan artinya piano di ruangan Budora harus dimainkan oleh 2 orang. Tapi sekarang masalahnya mereka semua tidak ada yang bisa main piano, tepuk tangan saja kadang fals. Di tengah kebingungan itu, Bu Yuyun tiba-tiba muncul dengan semangat membara. Dia sudah mendapat kabar soal Hesong yang terpilih menjadi model sekolah sehingga Hesong bisa mengikuti acara penting di Byongmun. Oleh karena itu, Bu Yuyun menawarkan diri untuk memainkan pianonya, bahkan bersedia melatih Hesong supaya bisa duet. Lantas keesokan harinya, Bu Yuyun memulai aksi dengan menemui Pak Kepsek. Dia lalu basa-basi demi mendapatkan sidik jarinya, karena ruangan ketua yayasan hanya bisa dibuka dengan sidik jari kepala sekolah dan Budora sendiri. Untungnya rencana itu berjalan mulus. Lalu atas keberhasilan pertamanya dalam membantu misi Intel, Bu Yuyun pun diundang ke markas BIN. Di sini dia diajak merencanakan misi penyusupan yang berarti dia telah resmi magang jadi agen lapangannya BIN. Singkat cerita, hari eksekusi pun tiba. Paijo menyamar jadi pelayan di acara HUT SMA Byongmun, lalu Pak Dono dan Siti memantau CCTV dari mobil. Sementara Hesong bersama Bu Yuyun menjadi tim eksekusi utama. Kini aula sekolah penuh tamu penting seperti pengusaha, perintis, pewaris, hingga pejabat korup. Ketika Budora minum teh di ruang khusus bersama tamu VIP, seluruh gedung dibuat mati lampu. Lalu Hesong dan Bu Yuyun memanfaatkan itu untuk mulai bergerak menuju ruang terlarang. Namun tentu saja perjalanannya tak semulus itu, sebab tepat sebelum mereka masuk, 이걸 찍어 넣으라고요? 명예현상 요원이라면 그럼 해야지. 잘했어요. sesuai harapan kita semua, Hesong dan Bu Yuyun berhasil mengatasi cobaannya. Begitu tiba di dalam ruangan, mereka langsung memainkan lagu yang terekam dari jam kembar. Tapi sudah susah-susah masuk, malah tidak ada apapun yang terjadi. Sementara satu-satunya hal aneh hanyalah sebuah not piano yang sudah rusak. Pak Dono lantas segera memerintahkan mereka untuk menghapus jejak dari sistem keamanan dan keluar sebelum ketahuan. Namun Hesong malah tak sengaja menemukan file rahasia di komputer pimpinan yayasan. Dokumen itu berasal dari BIN sendiri dan di dalamnya lengkap tentang misi penyamaran Hesong di SMA Byongmun untuk mencari harta karun. Di situ juga disebutkan bahwa Hesong sedang menelusuri rumor hantu ketiga dari 4 yang ada di sekolah. Dalam perjalanan pulang bersama timnya, suasana mobil terasa janggal. Hesong yang tadi penuh semangat kini berubah jadi dingin seperti kulkas 3 pintu. Sesampainya di rumah, dia langsung menulis daftar nama orang yang patut dicurigai. Dari hasil analisisnya, tersisa 2 nama yang membuatnya paling bimbang, yakni Direktur BIN dan Pak Dono yang tak lain adalah ketua tim sekaligus pamannya sendiri. Lalu kita kembali ke sekolah di mana para staf sedang membereskan aula setelah dipakai pesta. Hingga tiba-tiba Bu Yuyun melihat wakil ketua OSIS yang bernama Adit sedang marah-marah ke petugas kebersihan. Dan masalahnya hanya karena sepatu mahalnya terkena sambal. Tapi Bu Yuyun yang sempat menegur justru disuruh rekannya untuk menyudahi. Jelas alasannya karena Adit anak pejabat sekaligus donatur utama SMA Byongmun.
Begitu rombongan Adit pergi, petugas kebersihan menemukan sebuah kartu hitam yang jatuh dari saku jamet tersebut. Belum jelas itu kartu akses, kartu kredit, atau kartu member time zone. Yang pasti, kartu itu terlihat penting, dan Bu Yuyun pun berniat mengembalikannya ke Adit esok hari. 이게 뭐야? Keesokan harinya, Bu Yuyun kembali menelaah lagu sekolah Byungmoon. Saat menelusuri not yang rusak di piano tempo hari, dia pun menemukan kejanggalan. Jika setiap not disesuaikan dengan lirik lagu, muncul rangkaian suku kata misterius yang membentuk kalimat pinjam dulu 100. 굿을 품은 자 붉은 해 향하며 황금 빛나리. Tanpa pikir panjang, Bu Yuyun langsung menghubungi Haesong untuk melapor. Namun di sisi lain, Haesong masih mumet karena dikuasai kecurigaan pada pengkhianat di dalam tim Intel. Dan panggilan itu pun dia abaikan begitu saja. Menyadari ada yang ganjar, Bu Yuyun pun menemuinya secara langsung. Haesong lalu menjelaskan bahwa kemungkinan besar Bu Dora lah yang sejak awal mengendalikan badan intelijen. Sementara Haesong hanyalah pion dalam permainan besar itu. Tapi masalahnya, dia belum tahu siapa sosok yang menjadi tangan kanan Bu Dora di dalam bin. Mendengar itu, Bu Yuyun pun berjanji akan membantu Haesong mencari tahu siapa pengkhianat sesungguhnya. Dia juga menyarankan untuk memasang alat penyadap agar bisa memantau setiap langkah sang ketua yayasan. Lalu di tengah perjalanan pulang, akhirnya Haesong memberitahu Bu Yuyun kalau dialah cinta monyetnya saat masih bocil dulu. 그리고 이름을 왜 바꿨어? 난 봉자가 더 좋았는데. 네가 지금 정시연이라는 거야? Keesokan harinya, Adit sedang kelimpungan karena kartu hitam miliknya hilang. Dia sampai stres berat seolah takut rahasia besarnya terbongkar. Hingga tak berselang lama, Yena, anak semata wayang Bu Dora, datang. Disitulah Adit memberitahu kalau selama ini Yena bisa jadi murid unggulan dan selalu juara 1 bukan karena dia pintar, melainkan karena campur tangan Bu Dora. Hal itu sontak membuat Yena marah sebab merasa ditipu oleh ibunya sendiri. Ternyata yang ini buah jatuh jauh dari pohonnya, alias dua orang anak ibu ini berbeda kepribadian. Sementara itu, Bu Yuyun yang kepo akut kini mencoba membuka sebuah link yang tertera di kartu hitam milik Adit. Ternyata link itu mengarah ke soal-soal Olimpiade Matematika yang padahal belum dimulai, lengkap dengan daftar nilai dan peringkat siswa. Artinya, nilai di sekolah sudah diatur bahkan sebelum ujian berlangsung. Tanpa dia sadari, aksinya itu diam-diam disaksikan seseorang dari kejauhan. Orang misterius itu pun melapor ke Bu Dora yang kemudian langsung menemui Bu Yuyun secara pribadi. Dengan senyum setipis silet, Bu Dora memperingatkan Bu Yuyun agar tidak terlalu ikut campur urusan orang lain karena hal itu bisa merugikan dirinya sendiri. 어기고 분위기를 흐리고 내 말 새겨들어요. 우리 학교에 오래 남아있고 싶으면 Setelah pertemuan itu, Bu Yuyun langsung mencari Haesong yang saat itu sedang memasang alat penyadap di mobil Bu Dora. Lalu saat mereka bertemu, Bu Yuyun memberitahu soal nilai murid yang telah dimanipulasi. Awalnya, Haesong tidak menanggapi serius karena menurutnya urusan nilai siswa tidak ada hubungannya dengan emas batangan. Namun, pikirannya berubah setelah melihat Nurul, sepupunya yang ambis belajar demi Olimpiade Matematika. Mengetahui bahwa semua usahanya sia-sia karena nilai sudah diatur, Haesong akhirnya memutuskan membantu Bu Yuyun membongkar kasus tersebut. Dia bahkan menawarkan rumahnya untuk tempat penyelidikan sebab kalau menyelidiki di sekolah terlalu berbahaya. 많은 부모들의 공통점이 있어. 우리 아이들의 미래를 위하여.
Malamnya, Budora mengadakan pertemuan rahasia bersama Adit dan ayahnya untuk membahas kebocoran informasi soal kartu hitam. Mereka sadar Bu Yuyun sudah mengetahui terlalu banyak, tapi Budora terlihat tenang sebab beliau telah menghapus semua data dari tautan itu. Tanpa mereka sadari, percakapan tersebut didengarkan oleh Hesong yang sebelumnya telah menempatkan alat penyadap lewat pelayan restoran. Dalam pertemuan itu, Adit yang terlahir songong berkata dengan santuy bahwa dia sudah membocorkan semuanya kepada Yena. Cungurnya itu bahkan kelewat kurang ajar di depan orang tua. Dan tentu saja Budora yang tak menyukai itu lalu memberinya pelajaran setelah pertemuan selesai. 진짜 얘한테 말할 생각은 없었어요. 말씀드리기 뭐 한 거는 말씀드리지 마세요. 닦고 나와. Singkat cerita, setelah sempat kena mental karena merasa dikhianati, Hesong akhirnya kembali ke markas BIN dengan semangat baru. Dia menyerahkan sebuah flash disk berisi data mencurigakan, yaitu skandal pengaturan nilai yang melibatkan para siswa VIP di SMA Byongmun. Menurutnya, kasus ini tidak sesederhana kecurangan biasa karena bisa jadi berkaitan langsung dengan pencarian emas batangan peninggalan kaisar. Dia pun meminta izin untuk menyelidikinya. Namun, Pak Dono malah naik pitam dan memintanya untuk fokus ke misi utama meskipun yang dicurangi adalah Nurul anaknya sendiri. Hal itu tentu membuat Hesong semakin curiga. Lalu tak lama kemudian Pak Direktur BIN muncul dan mengajak mereka berdua ke kantornya. Di sini beliau pun tahu soal manipulasi nilai dan berkata akan memikirkan penanganannya sebab bisa jadi berkaitan dengan harta karun. 그리고 석훈호는 작전 상황 정리해서 1시간 돼. Tak lama setelah itu, Budora di ruangannya sedang menerima telepon misterius. Orang di balik layar mengatakan bahwa Hesong sudah tahu tentang skandal nilai. Sampai di sini belum diketahui siapa yang mengadu, tapi bisa dipastikan ada yang sedang main dua kaki. Keesokan harinya, Hesong dibuat shock berat saat menerima pesan resmi dari Direktur BIN. Isinya, misi pencarian emas mendadak dibatalkan dan dia harus segera meninggalkan SMA Byongmun. Keputusan itu membuat Hesong yakin kalau ada orang yang membocorkan soal niatnya membongkar skandal nilai di sekolah tersebut. Oleh karena itu, Hesong mulai merancang siasat baru. Dia pun menemui Budora secara langsung saat sedang makan MBG di kantin. Saat diberi waktu ngobrol berdua, Hesong lalu mengatakan sesuatu tentang aula di sekolah, seolah-olah dia sudah menemukan cerita horor terakhir. Harapannya, Budora akan terpicu untuk mempertahankannya. Tapi hasilnya malah zonk. Budora justru memerintahkan kepala sekolah untuk segera menjalankan rencana besar mereka. 현상 최대한 서두르세요. Sementara itu, Bu Yuyun yang masih gigih mengumpulkan bukti kini pergi ke ruang arsip sekolah. Di sana dia menemukan data ujian lama yang memperkuat dugaan bahwa nilai-nilai diatur sesuai pesanan. Setelah berhasil menyalin beberapa dokumen penting, dia berencana bertemu Hesong di rumahnya. Namun begitu tiba di sana, suasana langsung membuat bulu kuduk berdiri. Pintu rumah terbuka dan kondisi di dalam berantakan. Dia juga melihat seorang pria bertopeng sedang mengacak-acak laci Hesong. Hingga saat dia hendak mencari bala bantuan, tiba-tiba tak lama, Hesong pulang dan langsung membeku melihat Bu Yuyun tergeletak dengan luka tusukan di perutnya. Insiden itu sontak membuat Hesong benar-benar terpukul. Dia merasa gagal melindungi satu-satunya orang yang mempercayainya. Namun dari hasil penyelidikan awal, si Paijo menduga pelakunya amatir karena meninggalkan banyak jejak DNA. Tapi kemungkinan lain juga muncul bahwa bisa jadi pelakunya adalah anggota BIN sendiri, seseorang yang selama ini berada di pihaknya. 야, 오수아 선생은 수화보고 들어가세요. 503호에. Keesokan harinya, Bu Yuyun akhirnya siuman di rumah sakit. Dengan kondisi lemah, dia memberitahu nama orang yang paling dia curigai, yaitu Joko, guru matematika yang biasa mengawasi semua kompetisi di sekolah.
Tak lama setelah itu, Paijo mengabari soal hasil forensik dan DNA yang ditemukan di TKP cocok dengan milik Joko. Dari situ, Haesong langsung memeriksa ulang rumahnya. Di sanalah dia baru sadar kalau buku catatan ayahnya yang diambil. Jadi sekarang jelas untuk siapa guru itu bekerja. Lalu kita diperlihatkan Joko yang memberikan buku tersebut ke Bu Dora. Dia melakukannya demi mendapat perlindungan karena korupsi nilai yang menggunakan campur tangannya kini telah diketahui Bu Yuyun. Dari sini kita tahu kalau orang misterius yang memantau Bu Yuyun adalah si Joko. Namun, meski berhasil mendapatkan buku itu, Bu Dora tetap tidak puas. Di dalam catatan tersebut ada 4 kisah, tapi yang keempat masih kosong. Berarti hanya Haesong yang tahu isinya. Lantas karena rencana ini tak ada hasilnya, Joko pun berakhir dijatuhi hukuman. 유준호 선생님은 대체자 구하시고 Sayangnya, rencana itu bocor sebab Siti dan Panjul yang ditugaskan untuk membuntuti Joko kini melihat Pak Kepala Sekolah membawa Joko pergi. Mereka pun mengikuti mobil itu sampai ke sebuah tempat penggeprekan mobil-mobil bekas. Duo ini lantas bertekad untuk melindungi Joko, tapi yang terjadi malah di luar Nurul. Karena mereka cuma jago teriak daripada beraksi, mereka malah tertangkap dan ikut disekap dalam mobil yang akan dihancurkan. Untungnya di saat-saat genting itu Haesong datang, lantas pergelutan brutal pun tak terhindarkan. 오늘은 토끼기 없기? Dia melawan kepala sekolahnya sendiri secara habis-habisan hingga akhirnya berkat Haesong, kedua rekan intelnya dan Pak Guru Joko pun batal jadi ayam penyet. Setelah kejadian itu, Haesong menyusun jebakan terakhir. Dia membawa Joko ke lokasi rahasia yang hanya diketahui dirinya dan Pak Dono. Dan jika ada yang muncul, berarti si pengkhianat adalah pamannya sendiri. Tapi sampai pagi tak ada satupun yang datang. Maka kini tinggal 1 dari 2 orang yang dia curigai, yaitu Pak Direktur Bin. Tanpa membuang-buang waktu, Haesong pun langsung mendatangi Bu Dora. Berkat sidik jari Pak Kepsek di misi piano tempo hari, dia pun bisa dengan mudah masuk ke ruangannya. Disinilah Haesong membongkar semua kebusukan wanita itu. Kepala sekolah sudah ditangkap, Joko siap bersaksi, dan semua bukti sudah di tangan. Hingga tak berselang lama, Bu Dora langsung diringkus dan dibawa ke kantor polisi. Di ruang investigasi, Direktur Bin menemuinya dan menyampaikan bahwa seluruh proyek kota pendidikan telah resmi dibatalkan. Orang tua VIP pun buru-buru mencuci tangan dan mencabut keterlibatannya dalam proyek. Tapi di tengah semua kekacauan itu, Bu Dora justru ketawa khas psikopat, seolah masih punya kartu as yang belum dibuka. 다 이런 미친년이. Malam harinya diperlihatkan Haesong yang akhirnya bertemu dengan Pak Dono di angkringan Mas Yono untuk meminta maaf. Dia mengaku menyesal karena sempat mencurigainya sebagai pengkhianat. Dan sebagai bentuk penebusan, Haesong berjanji akan menuntaskan misi terakhir ayahnya yang juga merupakan misinya sendiri. Sebagai langkah berikutnya, dia pun kembali menelusuri kisah horor keempat dengan berbekal petunjuk yang sempat dipecahkan oleh Bu Yuyun, yaitu soal manik-manik merah. Dari catatan kuno, benda itu disebut sebagai simbol yang mengarah langsung pada pendiri Yayasan Byongmun. Tapi sebelum sempat menyelam lebih dalam, masalah baru datang karena SMA Byongmun kedatangan para komisaris sekolah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, 이야기 들었어요.
죽을 뻔하셨다고? Budora beserta kepala sekolah tiba-tiba muncul lagi dengan Watados alias wajah tanpa dosa. Di situ terlihat jelas kekuasaan wanita psikopat itu ternyata jauh lebih besar dari yang Haesong bayangkan. Lalu tanpa basa-basi, Budora langsung mengeluarkan Haesong dari sekolah setelah dirinya sendiri sudah mengetahui petunjuk kisah horor keempat. Bagaimana bisa? Ya berkat buku catatan ayahnya Haesong. 뭐 더 해줄 말 있어요? 내가 모르는 패라든가 뭐 아무거나. 다신 보지 맙시다. Namun Haesong tak langsung mundur, dia lantas mengumpulkan tim dan mengajak mereka untuk mencari jalan lain. Tapi baru saja semangat tim berkobar, datang kabar buruk lain. Tiba-tiba markas tim Haesong di kantor BIN digerebek oleh agen lain. Ternyata seorang agen korup diam-diam meletakkan uang segepok di sana. Hal itu pun menjadi bukti kuat untuk membubarkan unit mereka dengan tuduhan penyuapan. Tak lama Budora menelepon dan memberi peringatan halus agar Haesong berhenti ikut campur. Bahkan dia terang-terangan mengancam akan menyakiti Bu Yuyun jika Haesong masih berani melanjutkan penyelidikan. 현명한 원숭이가 되세요. 이만하면 알아들었길 바랄게요. Dan ternyata dugaan Haesong soal Pak Direktur BIN benar. Beliaulah si pengkhianat badan intelijen yang bekerja sama dengan Budora. Namun semua dilakukan Budora dengan cara yang tak lepas dari ancaman dan penyiksaan. 끄덕이지 말고 대답. 옳지, 옳지. Namun dasar si kepala batu, Haesong justru semakin yakin harus menuntaskan semuanya. Setelah diusir dari kantor sendiri, dia dan timnya memilih bergerak secara independen. Dari situ Haesong menjadikan rumahnya sebagai markas darurat. Dari petunjuk berupa buku OSIS buatan ayahnya, Haesong menemukan hal menarik. Ternyata kisah horor keempat di buku catatan ayahnya sengaja dikosongkan. Itu bukan karena belum selesai, tapi karena memang tidak ada. Ayah Haesong sengaja membuatnya untuk mengelabui orang-orang rakus termasuk Budora. Jadi sekarang mereka tinggal memecahkan clue dari kisah horor ketiga. Sementara di sisi lain, Budora masih membabi buta mengejar harta itu. Dia menyuruh kepala sekolah menggeledah aula yang sempat disinggung Haesong. Namun mereka tak menemukan apapun. Kini dia akhirnya sadar kalau sudah ditipu Haesong. 아, 그 와중에 나한테 거짓말을 알리셨다? Di saat bersamaan, Haesong berfokus pada kalimat misterius dari pendiri yayasan. Setelah ditelaah, dia menyimpulkan orang bermanik-manik melambangkan pendiri yayasan sendiri. Dan satu-satunya benda yang merepresentasikannya adalah patung pendiri di aula utama. Sementara menghadap matahari merah merujuk pada melayani Jepang, yang berarti patung itu harus diputar ke arah timur. Letak Jepang berada dari Korea Selatan. Jika teori itu benar, maka emasnya disembunyikan di bawah patung tersebut. Untuk membuktikannya, malam itu juga Haesong langsung ke sekolah dengan menyamar sebagai kurir Shopee Food. Bu Yuyun yang sadar kalau itu Haesong pun lantas mengikuti pergerakannya. Saat mereka sampai di patung, Bu Yuyun pun mencoba mengotak-atik hingga tiba-tiba benar saja, kepala patung itu bisa digerakkan, tapi belum sempat diputar penuh, wakil kepala sekolah tiba-tiba muncul. Karena panik, Haesong langsung kabur dengan helm masih menempel di kepala. Alhasil identitasnya aman dari guru jamet itu. Keesokan harinya, wakil kepala sekolah langsung melapor kepada Bu Dora tentang kejadian semalam. Dan sialnya, Dora yang ini enggak ngangong-nangang-nangong. Dia pun segera tahu bahwa orang di balik aksi tersebut tak lain adalah Haesong. Bu Dora lalu menganggap itu sebagai petunjuk baru yang tak lain berkaitan dengan patung pendiri yayasan. Dia pun langsung menyuruh kepala sekolah memeriksa area di sekitar patung. Selain itu, juga merencanakan hal licik untuk menghancurkan karir Bu Yuyun, yaitu dengan menyebarkan berita kalau Bu Yuyun berpacaran dengan muridnya sendiri yang masih di bawah umur. Sehingga Bu Yuyun pun mendapat kecaman keras, bahkan terancam dipecat. Beruntung, Haesong berhasil menangani hal tersebut tanpa perlu membongkar identitas aslinya sebagai agen yang menyamar. 밖에서 미성년자를 만난 게 아니란 거야. 올해 나이 31살. 어쨌든 조 교수 미안하고.
Hal itu sontak membuat Budora kesal karena rencananya gagal. Karena sudah habis batas kesabarannya, Budora langsung memerintahkan Pak Kepsek untuk menggeledah patung malam itu juga. Usai perkara itu selesai, Haesong dan tim yang sedang makan seblak di warkop ibunya Bu Yuyun merencanakan aksi secara blak-blakan ke SMA Byongmun. Tapi masalahnya mereka kekurangan pasukan. Saat itulah ibunya Bu Yuyun mengungkap identitas aslinya yang selama ini ia sembunyikan. 아이고 누님 은퇴하시. Gongnya, ternyata beliau ini adalah mantan ketua gangster. Maka kemudian otomatis pasukan gangster pun langsung diperintahkan untuk beraksi menutup SMA Byongmun. Tak berselang lama, Budora datang ke lokasi bersama kacungnya. Siapa lagi kalau bukan Pak Kepsek? Adu bacot sempat terjadi sebelum Budora memilih mundur selagi menunggu pasukan bantuan. Sementara Haesong memanfaatkan momen itu untuk masuk ke ruang rahasia di bawah patung pendiri yayasan. Namun, dia tak menemukan apapun selain barang-barang berdebu dan usang. Emas batangan yang selama ini dicari pun tak ada wujudnya blas. Akan tetapi saat dia melangkah lebih dalam, tiba-tiba langkahnya terhenti. Sebab di sana, tepat di hadapannya terbujur sebuah kerangka dengan jam tangan yang sangat tak asing baginya, yaitu milik sang ayah yang merupakan pemberian darinya saat masih bocil dulu. Dari situ semua misteri terjawab. Selama puluhan tahun ayahnya menghilang karena terjebak di ruang bawah tanah itu sendirian. Tapi bagaimana bisa? Siapa yang mengurungnya? Sementara di luar, pasukan Budora akhirnya tiba. Dia pun memaksa masuk. Tapi ketika menyisir ruang bawah tanah itu, tidak ada secuil pun emas yang dia temukan. Beliau pun langsung mengereok kayak kesetanan sampai akhirnya menuduh Haesong telah mencurinya. Padahal kenyataannya emas itu memang tidak ada di sana. Jadi sekarang ada dua kemungkinan. Pertama, seseorang sudah lebih dulu mengambilnya. Atau kedua, selama ini obsesi Budora terhadap emas itu hanyalah kehaluan semata. Di sisi lain, Haesong sendiri sudah di rumah, tapi dia justru menemukan sesuatu yang bikin darahnya mendidih. Sebutir peluru terselip di baju milik almarhum ayahnya menandakan bahwa kematian sang ayah bukan karena kecelakaan tapi pembunuhan yang disengaja. Tanpa pikir panjang, Haesong langsung meminta bantuan Pak Dono untuk menelusuri asal peluru itu. Setelah dilakukan analisis diam-diam, biar tidak terendus Pak Direktur, hasilnya pun keluar. Dan ternyata peluru itu adalah milik seorang agen senior BIN yang dulunya satu tim dengan ayahnya. Dan siapa lagi kalau bukan 국장이면 김 국장의 용의자다. Sontak, berita itu membuat sang direktur kalang kabut. Dia tahu cepat atau lambat Haesong akan datang untuk balas dendam. Maka sebelum itu terjadi, beliau mengambil langkah licik, yaitu dengan menonaktifkan Haesong dari BIN menggunakan alasan yang dibuat-buat. Namun, langkah itu justru memancing Haesong untuk bertindak nekat. Dia pun bersiap mendatangi sang direktur membawa pistolnya sendiri. Tapi saat akan berangkat, dia bertemu Bu Yuyun di depan rumah. Disinilah dia menyampaikan sesuatu yang membuat Bu Yuyun berpikiran kalau itu adalah kata-kata terakhirnya Haesong. 고마웠어. Bu Yuyun pun langsung menyampaikan kekhawatirannya pada Pak Dono yang seketika langsung panik. Karena kalau sudah menyangkut dendam pribadi, Haesong bisa saja bertindak brutal. Singkat cerita, Haesong berhasil melacak lokasi sang direktur di sebuah hotel. Dia lalu menyamar jadi staf yang datang untuk mengantar berkas. Begitu tahu nomor kamarnya, Haesong pun segera tancap gas. Dan inilah yang terjadi berikutnya.
Setelah memojokkan Pak Direktur, Haesong lalu bertanya kenapa ayahnya yang jujur malah dihabisi oleh rekannya sendiri. Tapi sayangnya sebelum jawaban keluar, asisten Pak Direktur keburu datang membawa pasukan. Alhasil Haesong pun terkepung dan berakhir ditangkap di tempat. Beruntung Bu Yuyun dan Pak Dono CS muncul tepat waktu. Dengan bekal bismillah, mereka lalu bekerja sama untuk menggempur anak buah sang direktur. Naasnya, ketika Haesong dan Bu Yuyun sedikit lagi bisa keluar, mereka malah dipergoki oleh pasukan bin lainnya. Hingga Pak Dono CS datang dan mengalihkan situasi. 팀장님. 그동안 선배한테 신세 진 거. 왜 어서 가! 빨리 가! Meskipun kemampuan bela diri mereka pas-pasan, tapi karena kompak, mereka pun berhasil menggagalkan penangkapan itu. Setelah semuanya reda, Haesong menegaskan kepada timnya bahwa dia tidak berniat membunuh siapapun. Dia hanya ingin menyadap ponsel direktur untuk mengetahui siapa dalang di balik kematian ayahnya. Dan benar saja, hasil penyadapan itu kemudian membuka fakta mencengangkan. Sebab malamnya, rekaman dari ponsel direktur memperdengarkan obrolan rahasia antara Direktur Bin dan Bu Dora. Dari situlah terungkap bahwa pelaku pembunuh ayahnya bukan sang direktur, melainkan si Bu Dora sendiri. Kita pun dibawa flashback ke 20 tahun lalu, di mana Bu Dora dan si Pak Direktur menuduh ayah Haesong menyembunyikan harta karun sekolah. Saat itu, ayah Haesong membantah dan malah menasihati Bu Dora bahwa obsesi terhadap emas sudah menggerogoti kewarasannya. Namun Bu Dora malah mengancam akan mencelakai Haesong yang sontak membuat ayahnya mengamuk. Tapi karena kalah jumlah, dia pun berakhir melarikan diri. Sementara Bu Dora yang tidak mau kehilangan harta karunnya kemudian melakukan hal ini. 그러라고 쏜 건데요? Meski sempat berusaha kabur, luka yang parah membuat sang ayah akhirnya bersembunyi di ruang bawah patung pendiri sekolah, tempat di mana jasadnya ditemukan bertahun-tahun kemudian. Kembali ke masa kini, di mana sang direktur yang sudah muak jadi kambing hitam bermaksud menemui Haesong secara langsung untuk mengaku. Namun, Bu Dora yang berhati busuk itu langsung mengutus kepala sekolah untuk membereskan semuanya. Apa rencananya? Yap, saat Haesong datang ke lokasi pertemuan, dia malah menemukan Direktur Bin tewas bersimbah darah di dalam mobil. Belum sempat mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba dia sadar keesokan paginya di dalam mobil yang sama dengan jasad sang direktur. Ternyata itu jebakan sehingga kini semua bukti mengarah padanya seolah-olah dialah pelaku pembunuhan. Polisi yang datang pun langsung menetapkannya sebagai tersangka. Berita tersebut seketika viral di mana-mana. Media sosial heboh, netizen bingung, saya geram, dan Bu Yuyun pun syok berat. Namun dia sangat yakin Haesong bukan pelaku sebenarnya. Sementara di sisi lain, Pak Dono dan tim segera datang ke rumah Haesong untuk mencari bukti yang bisa menunjukkan kalau dia dijebak. Dan benar saja, mereka menemukan rekaman percakapan antara Direktur Bin dan Bu Dora yang tersimpan di laptop. Sayangnya, polisi yang datang untuk menggeledah rumah langsung menyita flash disk berisi dokumen tersebut. 심할 수 없는 인간이라니까. Rekaman tersebut pada akhirnya jatuh ke tangan si Dora. Lalu setelahnya, wanita jahanam itu pun menemui Haesong di kantor polisi. Dengan senyum psikopat, dia menuduh Haesong telah menyembunyikan emas peninggalan pendiri sekolah. Haesong yang bahkan belum pernah melihat wujud emas batangan yang dicari-cari lantas membantah.
Tapi perempuan rakus itu tetap bersikeras kalau emas batangannya ada. Hesong pun diancam untuk memberikannya atau orang-orang terdekat Hesong akan jadi korban. Setelah dia pergi, Hesong lantas dibawa ke lokasi lain untuk diinterogasi. Namun di tengah perjalanan dia memanfaatkan kelengahan polisi yang mengawal dan... Meski tubuhnya luka berat akibat kecelakaan tragis itu, Hesong masih berusaha bangkit dan pergi dari lokasi. Sementara di sisi lain, Budora yang mendengar kabar kaburnya Hesong lagi-lagi mereyok. Sementara itu di tempat lain, Hesong masih bertahan dengan luka di sekujur tubuh. Dengan sisa tenaga, dia akhirnya sampai di telepon umum untuk menelepon Bu Yuyun. Dia lalu meminta bantuan, tapi belum sempat selesai bicara, sudah pingsan duluan. Untungnya, tak butuh waktu lama untuk Bu Yuyun menemukan Hesong dan langsung membawanya ke Oyo. Bukan ke rumah sakit karena dia tahu kalau situasinya sudah tidak aman. Sebab kini wajah Hesong terpampang di mana-mana dari tiang listrik sampai pos ronda. Alhamdulillahnya, luka yang diderita Hesong tidak terlalu serius. Setelah diobati seadanya, keesokan harinya dia langsung memanggil tim untuk menyusun langkah selanjutnya. Disinilah Siti mengungkap angin segar, yaitu bahwa dia menyimpan flash disk cadangan berisi bukti kejahatan Budora. Rupanya, saat file aslinya disita polisi korup, dia sudah lebih dulu menyalin dan menyembunyikannya di balik kursi rumah Hesong. Masalahnya, mereka tidak bisa sembarangan ke sana karena orang-orang suruhan Budora pasti sudah berjaga. Dan sialnya, si penjaga Oyo melihat berita soal Hesong jadi buronan. Dia pun lapor polisi dan tak lama setelahnya pasukan polisi langsung mengepung mereka. Lalu karena tak ada jalan lain, Hesong dan Bu Yuyun terpaksa melakukan hal nekat. Sementara rekannya yang lain menahan polisi agar mereka bisa meloloskan diri. Namun naas Pak Dono CS justru berakhir tertangkap. Sedangkan Hesong sendiri kini berpisah dengan Bu Yuyun sehingga hanya dia yang diincar. Lantas aksi kejar-kejaran di gang sempit pun tak terelakkan. Berkat refleks dan pengalamannya dalam misi keintelan, Hesong pun sukses mengecoh kejaran polisi dan lolos dari penyergapan. Sementara itu, situasi di Yayasan Byongmun makin kacau. Karena gagal mendapatkan emas, Budora menghapus subsidi sekolah, membatalkan beasiswa, dan menaikkan biaya SPP. Hal itu dilakukan semata-mata demi membangun proyek kota pendidikan yang menjadi impiannya sejak lama. Bu Yuyun yang berada di pihak murid pun menentang keras keputusan itu. Lantas karena pendapatnya tentu saja dianggap angin lewat oleh sang petinggi, dia akhirnya mengadu ke komisaris sekolah. Dari situ para komisaris pun murka dan mendesak Budora untuk mundur. Namun Budora yang merasa di atas langit justru berhasil membuat mereka kicep, di mana dia akan mundur jika lebih dari setengah murid dan staf yang memintanya. 장의자 주인이라는 점. Melihat keadaan semakin keterlaluan, Bu Yuyun pun melakukan demo mandiri di sekolah. Tapi bukannya mengakui kesalahan, Budora malah menantangnya. Dia bersedia mencabut kebijakan bobrok itu asal Bu Yuyun mengundurkan diri dari SMA Byongmun. Meskipun berat, Bu Yuyun terpaksa menyetujui tantangan tersebut. Dia lalu mulai berkemas karena yang penting murid-muridnya tidak merasakan pedihnya tertindas oleh sistem. Di sisi lain, asisten almarhum Direktur BIN kini mengambil flash disk cadangan di rumahnya Hesong. Tapi rupanya dia sudah dihubungi oleh Hesong sebelumnya. Karena tahu Pak asisten bukan orang yang loyal pada kekuasaan, melainkan pada kebenaran, Hesong pun meminta bantuannya untuk mengambilkan bukti terakhir tersebut. Setelah flash disk berhasil diperoleh, Hesong lantas menyerahkan diri ke kantor polisi. Dia ingin membersihkan namanya dan menyeret Budora ke meja hijau.
Dengan bukti di tangan, seorang detektif korup akhirnya tidak punya pilihan selain membuka kembali kasus tersebut. Meskipun sudah dibayar Bu Dora, tapi dia tidak bisa menyangkal fakta yang kini terpampang di depan mata. Sementara di SMA Byongmun, Bu Dora tengah mengumpulkan para murid di aula sekolah. Di sini, niatnya beliau ingin menghasut para murid agar berpihak kepadanya. Namun, keberanian Bu Yuyun ternyata didengar oleh Nurul sepupunya Haesong. Di situ, dia meyakinkan teman-temannya tentang betapa busuknya ketua yayasan mereka. Alhasil, para murid yang biasa diam kini bersatu memprotes Bu Dora dan menuntutnya mundur. 우리 수학쌤 돌려주세요. 뭐? 남은 오수아 선생님이 아니라 이사장님이라고 생각합니다. Dan tepat saat itu, kepala sekolah menerima surat penangkapan resmi untuk dirinya dan sang ketua. Namun bukannya menyerah, Bu Dora justru kehilangan akal sehat sepenuhnya. Dalam keputusasaan, dia merencanakan aksi paling gila, yaitu membakar sekolah bersama dirinya. Dia bahkan mengganti sprinkler air dengan bensin Pertamax. Tapi sebelumnya, dia sudah memerintahkan Pak Kepsek untuk membawa Yena, anaknya, pergi. 여러분 공평한 거 좋아하잖아요. 원래들 싹 다 태워주길. 휘발유. Untungnya, Haesong tiba tepat waktu lalu segera berusaha membujuknya. Hingga tak disangka, Yena memilih kembali yang seketika membuat Bu Dora syok. Tapi Bu Dora yang sudah putus asa itu tetap tak gentar. Lalu ketika dia hendak beraksi, tiba-tiba Haesong dan Bu Yuyun berhasil menggagalkan aksi tersebut. Dan tak berselang lama, Pak Dono beserta tim datang untuk mengamankannya. Tapi begitu misi hampir selesai, Haesong malah ambruk di depan orang-orang. Dia sadar beberapa hari kemudian karena mengalami gagar otak ringan akibat kecelakaan. Singkat cerita, setelah sembuh, Haesong langsung ngobrol dengan Pak Kepsek yang terus-terusan bungkam. Dia bersikeras akan menanggung semua dosa sang ketua, bahkan mengaku bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya. Barulah kemudian terungkap alasan dibalik kesetiaannya yang buta itu. Ternyata dia anak yatim piatu yang diangkat oleh keluarga Bu Dora sejak kecil. Rasa terima kasih itu kemudian berubah jadi pengabdian yang keliru. Namun setelah dibujuk Haesong di hari persidangan, beliau justru membuat pengakuan yang mengejutkan. Dia membenarkan bahwa orang yang menembak ayah Haesong adalah Bu Dora. Selain itu, dia juga membeberkan semua kejahatan sang ketua yayasan. Pengakuan itu pun berakhir dengan hukuman penjara seumur hidup untuk Bu Dora. 피고인 조용하세요. 법정이 들어서는 2025 고합 9606 선고하겠습니다. Beberapa waktu kemudian, ketika semua sudah berakhir, Haesong lantas berpamitan dengan teman-temannya di SMA Byongmun. Mereka pun mengiringi kepergian Haesong dengan ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawa mereka di malam itu. 정혜성! 보고 싶을 거야! Setelah itu, Haesong pulang dan beres-beres untuk membuat suasana baru di rumah. Namun saat di tempat favoritnya bersama sang ayah dulu, dia teringat cerita tentang bintang-bintang yang disembunyikan. Dan kini makna itu pun terkuak. Dia mengikuti bintang paling terang yang ternyata berada di sebuah lantai yang tertutup. Dan saat dibuka, duar! 답을 찾을 수 있을 거야. Ternyata emas batangan yang selama ini dicari semua orang ada di rumahnya sendiri. Ayahnya lah yang menyembunyikannya saat masih menyamar menjadi guru. Anjir, udah susah-susah nyari sampai nyamar segala. 5 tahun kemudian, dunia mereka berubah pesat. Bu Yuyun resmi diangkat
menjadi PNS, sedangkan Nurul magang di BIN sesuai impiannya. Sementara Yena yang dulu terseret dalam kekacauan yayasan memilih menekuni seni. Dia yang selama ini terkekang dengan ambisi Budora akhirnya telah menemukan ketenangan. Pak Dono pun naik jabatan jadi direktur yang pastinya kali ini dia jujur. Hal baik juga datang dari dua anak buahnya, yang mana Siti akhirnya mengakui perasaannya terhadap Paijo. Hesong sendiri setelah melamar Bu Yuyun kembali dengan misinya sebagai intel, dan sekarang dia menyamar jadi guru idaman murid-muridnya. 오늘부터 너희들의 담임을 맡게 된 Dan series pun akhirnya tamat. Jadi, apa pelajaran dari semua kekacauan ini? Obsesi itu racun. Kalau Anda terlalu mengejar sesuatu sampai buta, Anda tidak cuma menghancurkan diri sendiri, tapi juga semua orang di sekitar Anda. Lihat si Budora gara-gara terobsesi sama emas halu, dia rela nipu, mengancam, bahkan membunuh. Hasilnya, emas kada dapat jabatan hilang masuk penjara seumur hidup, anaknya sendiri pun muak sama dia. Lengkap sudah penderitaannya. Beda sama si Hesong yang niatnya cari kebenaran soal ayahnya, akhirnya malah nemu emasnya sekalian. Nah, sama kayak bubuhan Pian yang terlalu terobsesi sama Ayang sampai lupa teman, lupa keluarga, lupa pekerjaan. Rela jadi bucin akut, duit habis, waktu habis. Pas diputusin baru sadar kalau Pian sudah kehilangan segalanya cuman gara-gara satu orang. Hapuk liur. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono, passwordnya apa nih? Burung gundul pamit dulu.